Halo semuanya, balik sama gue Luis di Connected ID. Jadi gue lagi kedatangan sebuah monitor gaming dari Zowie, dan ini adalah Zowie XL2546K. Nah sebenarnya XL2546K ini adalah versi refresh dari XL2546 yang dulu itu sempat gue review. Dan monitor ini dia itu punya refresh rate 240Hz, jadi targetnya itu memang untuk game kompetitif, dan dia punya response time 0,5 millisecond. Jadi itu lebih kencang dibandingkan sama versi lama, yaitu dia punya 1 millisecond. Jadi yang ini lebih kencang. Dan sisanya itu adalah perubahan-perubahan dari segi fisik, yang dimana jadi lebih ergonomis dan lebih oke lah, karena di versi yang lama itu mereka dapat feedback dan akhirnya mereka memperbaikinya dengan ngerilis si XL2546K ini. Dan selebihnya itu masih sama, kayak resolusinya itu masih di Full HD 1080p dan size-nya itu masih di 24 inch. Jadi langsung aja gue bahas soal Zowie XL2546K ini. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ajak kalian dulu untuk subscribe channel ini, karena kedepannya gue masih akan nge-review barang-barang yang keren lagi. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng di bawah supaya nggak ketinggalan notifikasi kalau misalkan channel ini ada update video. Oke, jadi yang pertama, kalau dari desainnya sendiri, sebenarnya yang banyak berubah itu adalah dari stand-nya. Yang di versi 2546K ini kelihatan lebih kecil dan lebih minimalis dibandingkan dengan 2546 yang biasa. Dan tentunya ada beberapa alasan kenapa akhirnya mereka memutuskan untuk bikin desain yang seperti ini. Yang pertama itu mereka bikin base-nya lebih kecil supaya nggak mengganggu pergerakan atau movement dari tangan. Karena seperti yang kita semua tahu, kalau pro player itu biasanya punya postur atau posisi duduk yang cukup unik. Jadi dengan mereka bikin base yang lebih kecil, jadi space di meja juga jadi lebih lebar. Jadi kalau orang-orang mau naruh keyboard, mau taruh mouse segala macam, gerak-gerak, itu udah lebih enak. Nah selain itu karena dia stand-nya lebih ramping, jadi monitor itu bisa lebih dipepetin ke tembok kalau dibandingkan sama versi lama yang kalau misalnya kita pepetin ke tembok, dia monitornya tuh lebih maju keluar kalau dibandingkan sama monitor yang ini. Nah karena gue anaknya nggak kompetitif banget, jadi gue ngerasain manfaat dari stand ini itu lebih ke bikin space dari meja itu jadi lebih luas, karena stand-nya lebih kecil kalau dibandingkan sama versi yang lama yang lebih makan tempat. Dan sebenarnya ini balik lagi ke preferensi penggunaan kalian itu kayak gimana. Cuman kalau gue pribadi, gue tentu aja lebih suka yang desainnya itu kayak gini. Dan untuk masalah build quality, meskipun stand-nya ini lebih kecil, untuk masalah kokoh itu masih sama persis kayak versi yang lama, dan gue cukup apresiasi hal ini. Buat fleksibilitas, monitor ini sama kayak sebelumnya udah benar-benar fleksibel banget. Mau kalian tilt, pivot, atau tingginya mau dibikin vertikal juga bisa. Dan bahkan ada petunjuk panahnya supaya kalian bisa hafalin posisi ternyaman kalian itu segimana. Untuk bezelnya tentu aja karena ini dari Zowie, dia cukup tebal, alasannya karena bukan untuk estetik, karena supaya pro player itu bisa lebih fokus sama gamenya dan gak ngeliat ruangan di sekitar, terutama kalau lagi di turnamen offline. Maka dari itu juga seri Zowie ini kita udah dapat kuping di monitornya, atau mereka sebutnya itu shield, supaya nggak keganggu kalau misalkan di acara turnamen itu ada kayak foto-foto pakai flash. Dan intinya sih biar fokusnya itu nggak keganggu dan tetap bisa lihat monitor tanpa keganggu lingkungan sekitar. Di sini OSD-nya juga udah dirubah jadi lebih modern, dan gue sangat apresiasi hal ini karena menurut gue OSD yang ada di XL2546 ini agak sulit kontrolnya. Dan secara UI juga kelihatan kurang modern, terutama di tahun 2020 ini. Dan enaknya sekarang OSD settingnya ini kita bisa menggunakan semacam analog stick gitu. Jadi udah enak banget lah, nggak perlu mencet kebanyakan tombol yang kadang bikin suka mencetnya itu kebalik. Dan enaknya di Quick OSD setting ini kita bisa masukin beberapa setting yang sering kita pakai supaya lebih cepat gantinya tanpa harus buka semua OSD settingnya. Dan kita bisa ganti-ganti juga opsi quick settingnya mau apaan aja. Lalu untuk S-switch-nya juga sekarang udah bisa 5 arah, yang sebelumnya itu cuma bisa kayak scroll wheel ke atas dan ke bawah. Tapi di versi yang baru ini bisa digeser ke kanan dan kiri juga. Jadi selain OSD-nya lebih enak, tapi S-switch-nya juga jadi lebih enak lagi kontrolnya dibandingkan dengan versi yang lama. Lalu paling di sini karena stand base-nya itu lebih kecil, jadi si Zowie nggak ngasih tempat kayak untuk kita bisa naruh si S-switch-nya kayak yang ada di versi yang lama, yang dimana ada kayak bulatan kecil itu untuk kita bisa taruh di sana. Cuman ya di sini nggak ada, cuman memang kalian tetap bisa taruh si S-switch-nya itu dimanapun yang kalian mau, bahkan di bawah stand-nya pun juga sebenarnya nggak masalah. Selain itu seperti biasa ada fitur black equalizer dan juga color vibrance yang bisa kalian pakai untuk bikin daerah yang gelap jadi lebih terang dan warnanya jadi lebih vibrant sesuai dengan preferensi kalian masing-masing. Dan dua-duanya bisa kalian atur via OSD-nya. Lalu ada satu fitur yang menurut gue sangat menarik banget yang bakal cocok untuk kalian yang suka turnamen-turnamen. Dan di sini ada fitur yang namanya Excel Setting to Share. Dengan fitur ini kalian bisa nge-save monitor setting kalian seperti brightness, contrast, black equalizer, color vibrance, dan sebagainya sesuai dengan preferensi kalian masing-masing. Dan preset dari monitor kalian yang udah kalian save itu bisa kalian load di monitor atau sistem yang menggunakan monitor Zowie seri K kayak 2411K atau 2546K. Dan kalau misalnya kalian pengen mengikuti settingan pro player yang kalian sukai, itu juga bisa kalian tinggal download aja dan bisa kalian pakai di monitor kalian. Dan menurut gue fitur ini bakal kepake atau bakal berguna banget buat pro player, yang dimana kalau misalkan mereka menggunakan monitor Zowie seri K, itu mereka tinggal save settingan mereka. Terus kalau misalkan mereka mau turnamen atau mau bootcamp, ya kalau misalkan di turnamen atau bootcampnya itu menggunakan monitor Zowie seri K, itu mereka tinggal oper-oper settingan aja dan nggak perlu repot-repot yang namanya
ngafalin settingan, terus ntar diganti-ganti di waktu hari H dan segala macam, karena hal tersebut bakal bikin ribet. Dan dengan fitur Excel setting to share ini menurut gue bakalan lebih menguntungkan dan lebih nggak repot. Lalu paling fitur yang spesial di monitor Zowie itu adalah fitur DAC atau Dynamic Accuracy, yang dimana sama seperti yang udah pernah gue jelasin kalau DAC atau DAC Plus yang ada di XL2546K ini fungsinya untuk mengurangi blur di gerakan-gerakan cepat, seperti waktu kita lagi nembak di game FPS supaya kita bisa lebih jelas ngeliat aim kita dan bisa kontrol aim lebih mudah. Dan pada dasarnya sih metode yang mereka lakukan ini adalah backlight strobing supaya menghindari blur atau ada warna-warna yang ketinggalan di gerakan-gerakan cepat seperti ini atau ghosting. Dan ada satu fitur lagi yang namanya Advanced Motion Acceleration atau AMA, yang dimana sekarang bisa diganti sampai 0,5 milisecond, sementara di panel yang lama itu cuma bisa sampai 1 milisecond. Dan setelah gue coba sih memang kedua fitur ini adalah fitur yang wajib dipakai kalau kalian udah pakai monitor ini, karena manfaatnya buat gue sih bener-bener bisa gue rasain, terutama di game-game FPS itu tiap kali gerak atau kalau lagi nembak. Itu gambarnya jadi jauh, kelihatan lebih clear, dan jadinya memang enak banget jika dibandingkan sama monitor yang gak punya fitur ini. Bahkan kalau di UFO test itu sendiri itu kelihatan kalau misalkan DAC dan AMA ini nggak dinyalain, itu bakal muncul seperti ghosting dan jadinya kurang oke lah kalau dibandingkan sama DAC atau AMA kalau dinyalain dan ngasilin gambar yang lebih jelas. Nah, buat detail dari panel sendiri kurang lebih sebenarnya masih sama dengan yang sebelumnya. Ukurannya itu 24 inch 1080p, panelnya itu TN, dan dia punya refresh rate 240Hz dengan response time 0,5 milisecond. Nah, jadi karena monitor ini targetnya untuk kompetitif, makanya monitor ini menggunakan panel TN karena punya response time yang jauh lebih bagus. Jadi ya kalian nggak bisa expect bahwa monitor ini bakal punya akurasi warna yang bagus kayak panel IPS, karena memang targetnya bukan untuk itu. Tapi kalau misalnya kalian lebih tertarik ke arah sana, mungkin kalian bisa lirik line up yang Mobius dari BenQ yang kemarin itu sempat gue bahas juga. Dan overall sebenarnya kalau dari segi harga, oh ya gue belum sempat bahas soal harganya. Nah, si XL2546K ini ada di harga 9,6, sementara si XL2546 yang sebelumnya itu udah di harga 8,6 juta. Jadi dengan ekstra 1 juta itu kita dapetin fitur-fitur dan juga improvement yang udah gue jelasin tadi. Tapi kalau misalkan kalian expect perubahan atau improvement panel yang sangat signifikan, gue bisa bilang bahwa at least setelah gue cobain sebelah-sebelahan, terutama dengan response time yang ini tuh lebih kencang 0,5 milisecond dengan yang lama itu 1 milisecond, gue sama sekali nggak bisa rasain perbedaannya. Atau bisa dibilang gue nganggapnya itu sama aja, karena ya setelah gue coba sebelah-sebelahan main game segala macem, ya gue nggak ngerasain bedanya. Jadi benar-benar perubahan atau improvement yang sangat-sangat gue rasain itu adalah dari segi desain aja, yang dimana base-nya jadi lebih kecil, lalu stand-nya lebih bisa dipepetin ke tembok, lalu OSD-nya juga lebih modern dan lebih gampang dipakai, lalu ada fitur Excel setting to share yang mungkin bakal kepake buat orang-orang tertentu, tapi ini balik lagi ke penggunaan kalian itu bakal seperti apa. Jadi kalau kalian merasa fitur-fitur dan improvement yang gue jelasin tadi menurut kalian worth it untuk nambah sejuta, ya mungkin monitor ini bakal cocok buat kalian. Jadi kayaknya itu aja yang bisa gue bahas soal Zowie XL2546K. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share jika bermanfaat, lalu follow semua sosial media kami di Instagram dan juga Facebook, lalu join komunitas kami juga di Discord dan juga line open chat, semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe, tulis dari Kenang Kita ID. Sampai jumpa di video berikutnya.